Jika Anda berusia 70 atau 80 tahun dan Anda masih bisa melakukan 9 hal ini, Anda adalah permata yang sesungguhnya. Usia adalah masalah sikap. Jika Anda tidak memikirkannya, maka hal itu tidak akan mempengaruhi Anda. Kita semua ingin hidup panjang umur dan sehat, namun seiring bertambahnya usia, mempertahankan kemandirian dan vitalitas menjadi lebih menantang. Tidak semua orang mencapai usia 70 tahun, dan mereka yang mencapai usia tersebut seringkali menghadapi keterbatasan fisik yang signifikan dan sangat bergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas dasar. Namun, ada orang-orang yang menentang rintangan ini dan, terlepas dari usia mereka, mempertahankan energi dan kemandirian yang mengesankan. Mari kita telusuri apa yang membuat mereka begitu istimewa dan bagaimana Anda bisa menjadi bagian dari kelompok ini. 1. Pikiran Anda masih tajam dan Anda dapat melihat tipu daya orang lain. Jika di usia 70-an atau 80-an Anda masih memiliki pikiran jernih yang memungkinkan Anda untuk mengenali tipu daya orang lain, Anda benar-benar permata yang langka saat ini. Banyak orang lanjut usia terjebak dalam penipuan yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan tekanan emosional yang signifikan. Mereka mungkin dibujuk untuk membeli produk keuangan atau suplemen kesehatan yang tidak perlu, yang dapat menguras tabungan mereka. Yang terburuk, banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu dan bahkan mungkin membuat keputusan yang dapat membahayakan keluarga mereka. Sangat penting untuk tetap waspada dan sadar akan lingkungan sekitar Anda, meskipun terkadang Anda terlihat bingung. Pikiran yang tajam dapat membedakan antara penawaran yang tulus dan skema yang menipu. Perusahaan yang tidak bermoral sering menggunakan hadiah gratis sebagai umpan, menawarkan perhatian emosional, pertemuan rutin, dan acara-acara terima kasih untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan, pendapatan, dan kepercayaan diri Anda, dan akhirnya menekan Anda untuk membeli berbagai produk kesehatan. Agar tidak terjebak dalam jebakan ini, jauhi konsultasi ahli, pemeriksaan kesehatan gratis, ceramah gratis, kunjungan terorganisir, dan acara pemasaran di luar tempat bisnis resmi. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan menolak penipuan ini juga berarti menolak tahayul. Seperti kata pepatah Buddha yang terkenal, jangan berpegang teguh pada masa lalu, jangan memimpikan masa depan, fokuskan pikiran pada saat ini. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita untuk tetap hadir dan sadar, terutama saat kita menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Mewaspadai taktik yang digunakan oleh para penipu dan menjaga pikiran kritis yang tajam dapat melindungi Anda dan orang yang Anda cintai dari bahaya. Penting juga untuk mencari sumber informasi dan saran yang dapat diandalkan, mungkin dari anggota keluarga yang terpercaya atau organisasi yang memiliki reputasi baik, daripada mengandalkan orang asing yang mungkin memiliki agenda tersembunyi. Dengan tetap terinformasi dan berhati-hati, Anda dapat menikmati masa-masa keemasan Anda dengan ketenangan pikiran dan keamanan finansial di dunia yang serba cepat di mana penipuan baru sering muncul. Kemampuan Anda untuk melihat penipuan dan tetap waspada menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Hal ini tidak hanya menjamin kesejahteraan Anda, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi generasi muda, mengajari mereka pentingnya kebijaksanaan dan perhatian penuh dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, seperti yang dikatakan oleh Buddha, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan, jadilah Anda. Menjaga pikiran Anda tetap tajam dan waspada memungkinkan Anda untuk menjalani kehidupan yang penuh, bebas dari kekhawatiran dan kecemasan yang disebabkan oleh khayalan dan tipu daya. Jadi, teruslah mengasah kemampuan mental Anda, terlibatlah dalam kegiatan yang merangsang kecerdasan Anda, dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang jujur dan peduli yang memiliki kepentingan terbaik untuk Anda. Dengan demikian, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi Anda juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih jujur dan peduli, di mana para lansia dihormati dan dihargai karena kebijaksanaan dan pengalaman mereka. 2. Tubuh Anda masih dalam kondisi yang baik ketika Anda mencapai usia 70-an atau 80-an dan masih dalam kondisi fisik yang baik,
anggaplah hal tersebut sebagai pencapaian yang luar biasa. Kemampuan Anda untuk mengurus kebutuhan sehari-hari secara mandiri merupakan berkah terbesar di masa tua. Kesehatan adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kekayaan materi, karena bisa makan sepiring sayuran sendiri jauh lebih memuaskan daripada bergantung pada pengasuh, berapapun biayanya. Menjaga kesehatan Anda tidak hanya memastikan kehidupan yang nyaman bagi Anda, tetapi juga menyelamatkan anak-anak Anda dari beban merawat Anda, peran yang tidak ingin dibebankan oleh orang tua kepada anak mereka. Dengan kesehatan yang baik, Anda dapat menikmati aktivitas seperti memasak, berbelanja, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan bahkan menawarkan bantuan kepada anak-anak Anda. Tetap aktif memberikan hidup Anda sebuah tujuan. Kunci untuk tetap sehat tidak terletak pada diet yang berlebihan atau liburan mewah, tetapi dalam mempertahankan kerangka berpikir yang positif. Sikap positif akan mengubah seluruh cara hidup Anda, meningkatkan kesejahteraan Anda. Rahasia untuk tetap sehat terletak pada tetap bahagia, makan dengan baik, tidur yang cukup, dan istirahat yang cukup. Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan ini akan meningkatkan kebugaran fisik. Tubuh Anda, fondasi kesejahteraan Anda, membutuhkan perawatan. Terapkan sikap positif, tetap berpikiran terbuka, hindari kemarahan dan berolahraga secara teratur agar tetap bugar. Simaklah kisah seorang biksu tua di sebuah biara Buddha yang hidup hingga berusia lebih dari 100 tahun. Terlepas dari usianya, ia melakukan tugas sehari-hari, bermeditasi dan mengajar para biksu yang lebih muda. Rahasianya adalah gaya hidup yang seimbang, pikiran yang tenang dan hati yang penuh welas asih dan sukacita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hubungan pikiran tubuh sangat kuat dan penting untuk umur panjang. Dengan merenungkan hal ini, praktik apa yang Anda lakukan dalam rutinitas harian Anda untuk memastikan Anda tetap sehat dan bersemangat? Bagaimana Anda dapat mengadaptasi kebijaksanaan untuk tetap aktif dan memiliki pandangan positif terhadap kehidupan Anda sendiri? Dengan berbagi pemikiran dan pengalaman Anda dapat menginspirasi orang lain di komunitas kami untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Pelajarannya di sini sangat jelas. Jaga kesehatan Anda dengan suasana hati yang baik, olahraga teratur, dan pola pikir yang positif untuk memastikan bahwa tahun-tahun terakhir Anda penuh dengan vitalitas dan kegembiraan. 3. Anda memiliki hobi dan hidup tidak pernah membosankan. Bayangkan mencapai usia 70 atau bahkan 80 tahun dan masih bisa menikmati hidup sepenuhnya. Anda benar-benar permata yang langka jika Anda dapat melakukan hal ini, dan salah satu cara yang paling luar biasa untuk mencapainya adalah dengan mempertahankan hobi yang membuat hidup Anda tetap hidup dan bersemangat. Meskipun olahraga berat atau menari di taman mungkin tidak dapat dilakukan oleh semua orang, dan duduk untuk waktu yang lama untuk bermain mahjong dapat membuat Anda merasa tidak nyaman. Menemukan hobi yang sesuai dengan gaya hidup Anda sangatlah penting. Entah itu catur, melukis, bernyanyi, memancing, atau aktivitas apapun yang membuat Anda senang, memiliki hobi dapat memperkaya kehidupan sehari-hari dan membuat Anda tetap awet muda. Mempertahankan semangat bermain sangatlah penting. Banyak orang merasa kehilangan setelah pensiun, sering kehilangan minat dalam kegiatan atau mengurus cucu, mengabaikan kebutuhan mereka sendiri untuk bersantai. Ada kesalahpahaman bahwa seiring bertambahnya usia, kita harus menjadi lebih serius. Namun sebaliknya, mengadopsi sikap yang menyenangkan seiring bertambahnya usia akan sangat bermanfaat. Seperti kata pepatah, pada akhirnya yang penting bukanlah tahun-tahun dalam hidup Anda, tetapi kehidupan dalam tahun-tahun Anda. Jika Anda tidak mencoba hal-hal yang tidak berani Anda lakukan saat masih muda, Anda mungkin akan merasa menyesal. Bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan dapat mengembalikan rasa percaya diri dan kegembiraan ke dalam hidup Anda.
Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang mempertahankan semangat bermain cenderung hidup lebih lama. Penurunan fisik, berkurangnya kemampuan untuk merawat diri sendiri, dan perubahan status sosial yang seringkali menyertai penuaan dapat mengurangi kemampuan beradaptasi seseorang. Tanpa kenyamanan mental, masalah psikologis dapat muncul, memperburuk penyakit fisik dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan dapat melatih otak, memperlambat penurunan daya ingat, meningkatkan kapasitas paru-paru dan sirkulasi darah, serta menumbuhkan rasa persahabatan dan rasa memiliki. Kejernihan mental dan kegembiraan ini secara signifikan dapat meningkatkan umur panjang. Banyak orang yang berumur panjang memiliki cara bermain yang unik. Ambil contoh ilmuwan besar Isaac Newton, yang senang meniup gelembung sabun melalui sedotan, terpesona oleh warnanya. Ekonom Hu Guangzhou, yang menganggap dirinya ahli dalam permainan ini, memperlakukannya sebagai profesi kedua. Dia menikmati video game, menulis blog, dan memecahkan teka-teki dengan antusiasme anak muda. Ada kebijaksanaan dalam pepatah lama. Seseorang yang tidak memiliki hobi tidak bisa berteman dengan orang yang memiliki hobi. Bahkan, orang yang lebih tua yang memiliki hobi layak untuk berteman. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, hobi apa yang membuat Anda senang dan membuat Anda tetap berjiwa muda, dan bagaimana Anda dapat mengintegrasikan lebih banyak permainan ke dalam rutinitas harian Anda? Mungkin Anda dapat mengambil inspirasi dari ajaran Buddha yang menekankan untuk hidup pada saat ini dan menemukan kegembiraan dalam kesenangan sederhana. Seperti yang dikatakan Buddha, jangan melekat pada masa lalu, jangan memimpikan masa depan, biarkan pikiran Anda berada di masa sekarang. Dengan berfokus pada apa yang membuat Anda bahagia saat ini, Anda dapat meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan dan terus menjalani hidup yang memuaskan. Apa saja hobi atau kegiatan yang membuat Anda bahagia dan membuat Anda tetap berjiwa muda? Beri komentar nomor 1 jika Anda memiliki hobi yang Anda sukai atau beri komentar ya jika Anda berencana untuk mengintegrasikan lebih banyak permainan ke dalam rutinitas harian Anda. 4. Belajar terus-menerus adalah bukti dari semangat keingintahuan dan kemampuan beradaptasi manusia yang kekal, terutama seiring bertambahnya usia. Jika Anda berusia 70-an atau 80-an dan Anda masih rajin belajar dan menavigasi dunia dengan mudah, Anda benar-benar langka. Kebenaran yang tidak dapat diubah adalah bahwa membaca dan belajar terus-menerus mendorong kemajuan pribadi. Banyak manula merasa kewalahan di dunia yang serba cepat saat ini, tidak dapat membaca tanda-tanda, mengoperasikan perangkat digital atau melakukan tugas-tugas dasar seperti mencari informasi atau melakukan pembayaran. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya pembelajaran seumur hidup. Lansia tidak perlu membenamkan diri dalam mata pelajaran yang rumit seperti astronomi atau geografi, tetapi mempelajari metode sosial praktis dan tips perjalanan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka. Alih-alih menggunakan ponsel hanya untuk bergosip, mereka harus menjelajahi situs-situs terpercaya dan memperoleh keterampilan seperti membayar tagihan secara online. Hal ini tidak hanya membuat hidup lebih mudah, tetapi juga menumbuhkan rasa kemandirian dan kepercayaan diri. Seperti yang dikatakan oleh Buddha dengan bijak, investasi dalam pengetahuan akan memberikan hasil yang terbaik. Mengikuti perkembangan teknologi dan mempelajari hal-hal baru akan membuat pikiran tetap tajam dan terlibat. Keterlibatan ini membantu menjaga fungsi kognitif dan mencegah perasaan terisolasi. Ingatlah, dunia terus berkembang dan menyadari perubahan-perubahan ini, betapapun kecilnya, dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mirip dengan filosofi ketabahan, di mana perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan sangat dihargai. Marcus Aurelius pernah berkata, halangan untuk bertindak akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan.
Dengan merangkul pembelajaran yang berkelanjutan, para penatua dapat mengubah hambatan potensial menjadi jalan untuk pertumbuhan dan pemberdayaan. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kehidupan mereka, tetapi juga memberikan contoh yang mendalam bagi generasi yang lebih muda. Jadi, jadikanlah belajar sebagai hal yang dilakukan setiap hari, entah itu keterampilan teknologi kecil, tips perjalanan, atau bahkan resep baru. Dengan melakukan hal tersebut, Anda akan berkontribusi pada kehidupan yang lebih lengkap dan mandiri. Dalam kehidupan modern saat ini, penting untuk menyadari bahwa belajar tidak terbatas pada masa muda. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang menawarkan peluang tak terbatas untuk pengayaan dan kesenangan. Dengan tetap memiliki rasa ingin tahu dan terbuka terhadap pengalaman baru, para lansia dapat mempertahankan relevansi dan vitalitas mereka di dunia yang terus berubah. Seperti yang dikatakan oleh Konfusius, Anda tidak dapat membuka buku tanpa mempelajari sesuatu. Setiap pengetahuan yang diperoleh merupakan langkah menuju kebijaksanaan dan kemandirian yang lebih besar. Dorong diri Anda untuk mengeksplorasi, mempertanyakan, dan memahami dunia di sekitar Anda. Pola pikir ini tidak hanya akan membuat Anda tetap gesit secara mental, tetapi juga akan menawarkan manfaat praktis yang membuat tugas sehari-hari menjadi lebih mudah dikelola. Selain itu, pembelajaran yang berkelanjutan akan menumbuhkan ketangguhan, kualitas yang tak ternilai di segala usia. Di dunia di mana teknologi dan masyarakat terus berkembang, mereka yang beradaptasi akan terus berkembang. Kemampuan beradaptasi ini adalah karakteristik dari kehidupan yang penuh dan dinamis. Jadi, entah itu mempelajari cara menggunakan aplikasi baru, memahami cara menavigasi sistem transportasi umum, atau sekadar mengikuti perkembangan peristiwa terkini, setiap upaya kecil berkontribusi pada kemampuan dan pencapaian yang lebih besar. Intinya, jangan pernah meremehkan kekuatan dari pembelajaran yang berkelanjutan. Ini adalah kunci tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang di tahun-tahun berikutnya. Merangkulnya akan membuat Anda menemukan bahwa usia bukanlah penghalang, melainkan bukti dari semangat dan kebijaksanaan Anda yang tak lekang oleh waktu. 5. Kestabilan keuangan. Jika Anda berusia 70-an dan 80-an dan masih dapat mengelola keuangan Anda tanpa bergantung pada anak-anak Anda benar-benar permata yang langka. Bayangkan ketenangan pikiran yang didapat dari memiliki stabilitas keuangan pada tahap kehidupan ini. Keuangan Anda stabil dan Anda tidak perlu bergantung pada anak-anak Anda untuk mendapatkan uang. Tidaklah menakutkan untuk memiliki uang yang tidak dapat Anda belanjakan. Yang benar-benar menakutkan adalah hidup tanpa keamanan finansial. Meskipun normal bagi orang tua untuk mencari dukungan dari anak-anak mereka sesekali, terus-menerus meminta bantuan keuangan dapat merenggangkan hubungan, terutama jika anak-anak Anda juga berurusan dengan utang atau pengangguran. Memiliki uang pensiun dan tabungan berarti Anda dapat hidup dengan nyaman tanpa harus merepotkan anak-anak Anda. Jika Anda memiliki rumah sendiri, itu lebih baik lagi. Anda tidak perlu tinggal di bawah atap orang lain atau merasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Anda. Kemandirian ini sangat penting, karena Anda mungkin masih memiliki waktu bertahun-tahun ke depan. Jangan meremehkan pentingnya mengelola keuangan Anda dengan bijak. Dengan menghidupi diri sendiri dan hanya sesekali meminta bantuan dari anak-anak Anda mencegah uang menjadi sumber konflik dan menghindari menjadi beban keuangan. Simaklah kisah seorang pria tua yang tinggal di sebuah kota kecil. Dia menghabiskan seluruh hidupnya bekerja sebagai petani dan menabung setiap sen yang dia bisa. Di masa tuanya, dia masih tinggal di rumah kecilnya, merawat kebunnya dan tidak pernah meminta bantuan anak-anaknya. Orang tua itu sering berkata, hidup sederhana membawa kedamaian. Berkat manajemen keuangannya yang cermat, ia dapat menjalani tahun-tahun terakhirnya dengan tenang dan bermartabat.
Berkaca dari kisah ini, apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan kemandirian finansial kita sekaligus menjaga keharmonisan dalam keluarga? Adakah langkah-langkah yang dapat kita ambil hari ini untuk mengamankan masa depan dan meringankan beban yang mungkin ditanggung oleh anak-anak kita? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita semua membuat perencanaan yang lebih baik dan hidup dengan lebih tenang. Stabilitas keuangan di usia 70-an atau 80-an bukan hanya tentang memiliki uang, tetapi juga tentang menjaga martabat dan kemandirian Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk hidup tanpa terus-menerus mengkhawatirkan makanan Anda berikutnya atau di mana Anda akan tidur. Rasa aman ini juga memberi Anda kebebasan untuk menikmati tahun-tahun terakhir Anda, mengejar hobi, menghabiskan waktu dengan orang yang Anda cintai, dan bahkan membantu orang lain. Pikirkan kembali tentang pria tua dalam cerita ini. Kepuasan dan kedamaiannya berasal dari hidup sesuai kemampuannya dan menghargai kesederhanaan. Dia tidak pernah meminta lebih dari yang dia butuhkan, yang membuat hidup dan hubungannya menjadi lebih lancar dan lebih terhormat. Demikian pula, memiliki rumah sendiri atau penghasilan yang dapat diandalkan berarti Anda dapat menghindari potensi konflik mengenai uang dengan anak-anak Anda. Kesimpulannya, mencapai stabilitas keuangan di usia senja adalah sebuah pencapaian yang berharga. Hal ini tidak hanya menjamin ketenangan pikiran Anda, tetapi juga menjaga keharmonisan dalam keluarga Anda. Dengan mengelola keuangan Anda dengan bijak, Anda memastikan bahwa Anda dapat menikmati masa-masa keemasan Anda dengan bermartabat dan bebas. Ingatlah, bukan jumlah uang yang menentukan kebahagiaan Anda, tetapi bagaimana Anda mengelola dan menghargai apa yang Anda miliki. Langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk memastikan masa depan yang aman secara finansial dan damai bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai? Bayangkan Anda mencapai usia 70-an atau 80-an dan tetap berpikiran terbuka. Anda tidak membandingkan diri Anda dengan orang lain atau mengukur nilai Anda dengan kesuksesan mereka. Usia tua seringkali membawa serta gangguan-gangguan kecil, perspektif yang terbatas, dan pikiran yang tertutup. Adalah hal yang umum untuk melihat orang yang lebih tua menjadi tidak masuk akal, keras kepala, dan tidak fleksibel. Tetapi jika Anda dapat tetap berpikiran terbuka seiring bertambahnya usia, Anda benar-benar langka. Orang yang berpikiran terbuka menerima ketidaksempurnaan pada orang lain tanpa rasa iri atau dendam. Mereka tidak meremehkan anak-anak mereka sendiri, mengeluh tentang pendapatan mereka, atau khawatir berlebihan tentang masa depan. Sebaliknya, mereka menjalani setiap hari dengan tenang, memperlakukan hari ini sebagai hari yang terbaik. Hidup pada saat ini dan menghargai apa yang Anda miliki sekarang adalah pelajaran yang berharga. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, jangan terpaku pada masa lalu, jangan memimpikan masa depan. Pusatkan pikiran Anda pada saat ini. Dalam masyarakat modern kita, usia 70-an atau 80-an tidak dianggap sebagai usia yang terlalu tua, tetapi bukan berarti Anda harus lengah dalam menjalani hidup. Penting untuk mengelola sisa hidup Anda dengan bijak, untuk terus memberikan emosi positif bagi keluarga Anda dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Dengan melakukan hal tersebut, rasa bahagia Anda akan semakin bertambah. Ingatlah, usia tua bukan berarti akhir dari pertumbuhan atau kebahagiaan pribadi. Salah satu ciri orang yang berpikiran terbuka adalah kemampuan mereka untuk melihat gambaran besar. Mereka memahami bahwa hidup ini penuh dengan pasang surut dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dan tetap setia pada nilai-nilai mereka. Seperti yang pernah dikatakan Dalai Lama, bukalah tangan Anda untuk berubah, tapi jangan lepaskan nilai-nilai Anda. Hidup dengan pikiran yang luas berarti memupuk empati dan kasih sayang.
Ini adalah tentang memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan mereka sendiri dan kebaikan dapat membuat perbedaan besar. Seberapa sering kita meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar mendengarkan orang lain dan menawarkan uluran tangan? Dalam ajaran Buddha, konsep metta atau cinta kasih adalah hal yang utama. Ini adalah tentang mengembangkan sikap cinta kasih tanpa syarat dan welas asih terhadap semua makhluk. Bagi mereka yang berusia 70-an atau 80-an, tetap berpikiran luas juga bisa berarti tetap ingin tahu dan terbuka terhadap pengalaman baru. Ini adalah tentang merangkul perubahan dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang sederhana. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana tindakan kebaikan kecil dapat mencerahkan hari seseorang? Atau bagaimana mempelajari sesuatu yang baru dapat menyegarkan pikiran Anda? Pepatah Zen yang terkenal mengatakan, dalam pikiran seorang pemula ada banyak kemungkinan, tetapi dalam pikiran seorang ahli hanya ada sedikit kemungkinan. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap ingin tahu dan berpikiran terbuka tanpa memandang usia. Aspek lain dari keterbukaan pikiran adalah kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan dendam. Berpegang pada keluhan masa lalu hanya akan membebani Anda. Memaafkan adalah alat yang ampuh untuk kesejahteraan emosional dan mental. Ini adalah tentang melepaskan beban kemarahan dan dendam. Dapatkah Anda memikirkan siapa saja yang perlu Anda maafkan? Bagaimana melepaskan kebencian itu dapat mengubah hidup Anda? Selain itu, pikiran yang luas adalah pikiran yang damai. Ini adalah tentang menemukan kepuasan dalam apa yang Anda miliki dan tidak terus-menerus mencari lebih banyak lagi. Ini adalah tentang menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan menemukan sukacita di saat-saat sehari-hari. Seperti yang dikatakan dengan bijak oleh Sang Buddha, kedamaian datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Terakhir, berpikiran terbuka di usia tua berarti memberikan contoh yang baik kepada generasi muda. Ini adalah tentang menunjukkan kepada mereka bahwa hidup tidak berhenti pada usia tertentu dan kebijaksanaan serta kebahagiaan dapat terus berkembang. Bagaimana Anda ingin dikenang oleh anak-anak dan ibu Anda? Warisan nilai dan sikap apa yang ingin Anda tinggalkan? Kesimpulannya, keterbukaan pikiran di usia 70-an atau 80-an adalah bukti dari ketangguhan, kebijaksanaan, dan kekuatan Anda. Ini adalah tentang menjalani setiap hari dengan hati yang terbuka, menerima perubahan dan menyebarkan kebaikan. Dengan melakukan hal tersebut, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Langkah apa yang dapat Anda ambil hari ini untuk menumbuhkan hati yang lebih terbuka dan berbelas kasih? Apa langkah kecil yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menumbuhkan hati yang lebih terbuka dan berbelas kasih? Beri komentar 1 jika Anda setuju atau bagikan pemikiran Anda. 7. Hubungan sosial yang kuat. Memiliki hubungan sosial yang kuat sangat penting bagi semua orang, tetapi sangat penting bagi mereka yang berusia 70-an dan 80-an. Jika Anda masih memiliki jaringan pertemanan, keluarga, dan anggota komunitas yang bisa diajak berbagi suka dan duka, Anda adalah permata yang langka. Kesepian adalah masalah yang signifikan di antara para lansia, yang menyebabkan depresi dan masalah kesehatan lainnya. Menjaga hubungan membantu memastikan kehidupan yang penuh dan kaya secara emosional. Kesepian bisa sama merusaknya dengan merokok atau obesitas yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang memiliki ikatan sosial yang kuat hidup lebih lama dan menikmati kesehatan yang lebih baik. Terlibat dalam kegiatan sosial, baik itu minum secangkir teh dengan teman, berpartisipasi dalam acara komunitas, atau sekadar mengobrol dengan tetangga dapat meningkatkan kualitas hidup Anda secara signifikan. Interaksi ini memberikan dukungan emosional, mengurangi stres dan memberi Anda rasa memiliki.
Hubungan sosial juga menstimulasi pikiran Anda. Percakapan dengan orang lain membuat otak Anda tetap aktif, membantu mencegah penurunan kognitif dan menumbuhkan sikap positif terhadap kehidupan. Dalam ajaran Buddha, konsep sangha atau komunitas sangat penting untuk pertumbuhan spiritual dan kesejahteraan. Berbagi pengalaman dan kebijaksanaan dengan orang lain tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Merefleksikan lingkaran sosial Anda, tanyakan pada diri Anda bagaimana Anda dapat memperkuat hubungan ini. Mungkin Anda bisa bergabung dengan klub, menjadi sukarelawan untuk tujuan yang Anda pedulikan, atau sekadar terhubung dengan teman lama. Membangun dan mempertahankan hubungan membutuhkan usaha, tetapi hasilnya sangat besar. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat menjadi lebih terlibat dalam komunitas Anda, atau bagaimana Anda dapat menawarkan dukungan kepada mereka yang mungkin merasa terisolasi. Dalai Lama pernah berkata, cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa keduanya, umat manusia tidak dapat bertahan hidup. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita akan pentingnya membina hubungan dan berbelas kasih kepada orang lain. Di usia 70-an atau 80-an, menunjukkan kebaikan dan pengertian dapat menciptakan hubungan yang mendalam dan bermakna yang bertahan seumur hidup. Selain itu, interaksi sosial dapat memperkenalkan Anda pada ide-ide dan perspektif baru. Hal ini membuat Anda tetap terhubung dengan dunia dan membantu Anda tetap terinformasi tentang peristiwa dan tren terkini. Keterlibatan ini tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga membuat Anda tetap tajam secara mental dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Hubungan sosial yang kuat juga memberikan jaring pengaman. Pada saat dibutuhkan, memiliki teman dan keluarga yang dapat diandalkan dapat membuat perbedaan yang signifikan. Entah itu bantuan dengan tugas sehari-hari, dukungan emosional atau sekadar persahabatan, hubungan ini sangat berharga. Kesimpulannya, menjaga hubungan sosial yang kuat di usia 70-an dan 80-an adalah bukti vitalitas dan ketahanan emosional Anda. Hal ini meningkatkan kesehatan mental dan fisik Anda, memberikan rasa memiliki, dan memperkaya hidup Anda dengan berbagi pengalaman dan dukungan. Bagaimana Anda dapat memelihara dan memperluas lingkaran sosial Anda untuk memastikan kehidupan yang bersemangat dan memuaskan? Langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk menjangkau orang lain dan memperkuat ikatan sosial Anda? Dengan berbagi pengalaman dan kebijaksanaan, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Rangkulah kekuatan hubungan sosial dan nikmati banyak manfaat yang mereka berikan untuk tahun-tahun emas Anda. 8. Anda dapat berkomunikasi secara damai dengan anak-anak Anda. Mempertahankan hubungan yang harmonis dengan anak-anak Anda seiring bertambahnya usia adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jika di usia 70 atau 80 tahun Anda masih bisa berkomunikasi tanpa konflik besar dengan anak-anak Anda benar-benar permata yang langka. Saya tahu bahwa kemampuan ini tidak hanya menandakan kehidupan yang dijalani dengan baik, tetapi juga mencerminkan akumulasi kebijaksanaan, kesabaran, dan pengertian selama beberapa dekade. Sang Buddha pernah berkata, "Kedamaian datang dari dalam diri, jangan mencarinya di luar." Dan kemampuan Anda untuk membina interaksi yang damai adalah bukti kedamaian dan kekuatan batin Anda. Di zaman ini, yang ditandai dengan perbedaan generasi yang sering menimbulkan kesalahpahaman, kemampuan Anda untuk menjembatani kesenjangan ini menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Ingatlah, menjaga kedamaian ini melibatkan pendengaran yang aktif, empati, dan terkadang melangkah mundur agar generasi muda dapat belajar dari pengalaman Anda. Sebuah kisah yang tepat adalah tentang orang tua bijak yang selalu memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu.
Dia hidup dengan prinsip bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun jembatan atau menghancurkannya. Pengalaman hidup Anda telah membuat Anda menjadi mercusuar ketenangan dan alasan bagi keluarga Anda, dan kemampuan Anda untuk menangani percakapan dengan anggun dan tenang sangat berharga. Dalam kehidupan modern, dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan norma-norma sosial, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, kehadiran Anda yang konstan memberikan rasa kesinambungan dan stabilitas bagi anak-anak Anda. Kehadiran ini mirip dengan pohon ek yang tahan terhadap badai dengan akarnya yang menancap jauh di dalam tanah, memberikan tempat berlindung dan kekuatan bagi orang-orang di sekitarnya. Saat Anda melangkah maju, teruslah mengadopsi pendekatan damai ini, karena hal ini tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga memberikan contoh yang mendalam bagi generasi mendatang dengan mengajarkan kepada mereka nilai keharmonisan dan pengertian yang tak ternilai dalam ikatan keluarga. Di dunia yang seringkali bergerak terlalu cepat, kemampuan Anda untuk menjaga hubungan ini melalui keterbukaan pikiran dan kemampuan beradaptasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ini seperti menjadi mercusuar yang memandu kapal dengan aman ke pantai di tengah lautan yang bergejolak. Dengan terus membina hubungan ini, Anda menunjukkan esensi kebijaksanaan sejati, kebijaksanaan yang melampaui waktu dan tren, yang berakar kuat pada kebutuhan mendasar manusia akan koneksi dan pemahaman. Kebijaksanaan ini tercermin dalam kata-kata Mahatma Gandhi, cara terbaik untuk menemukan diri Anda adalah dengan kehilangan diri Anda sendiri dalam melayani orang lain. Pelayanan Anda, dalam hal ini, adalah komunikasi yang penuh kasih dan kesabaran yang Anda lakukan dengan anak-anak Anda, memastikan bahwa keluarga Anda tetap menjadi unit yang kuat dan kohesif. Unit keluarga yang kohesif ini menjadi mikrokosmos masyarakat yang damai, yang mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya empati dan saling menghormati. Jadi, ketika Anda melanjutkan perjalanan ini, biarkan interaksi Anda dipenuhi dengan kebaikan dan pengertian, yang menjadi kesaksian hidup akan kekuatan kedamaian batin dan sifat tak ternilai dari hubungan keluarga yang harmonis. 9. Hidup dengan tujuan. Hidup dengan tujuan adalah salah satu cara yang paling memuaskan untuk menghadapi hidup, terutama di usia 70-an dan 80-an. Jika Anda bangun setiap hari dengan arah dan alasan untuk bangun dari tempat tidur, Anda benar-benar permata yang langka. Memiliki tujuan akan memberikan makna pada hidup Anda dan membuat Anda tetap terlibat dengan dunia di sekitar Anda. Tujuan dapat berupa apa saja yang memberi Anda kegembiraan dan kepuasan, mulai dari menjadi sukarelawan dan pendampingan, hingga mengejar hobi dan menghabiskan waktu dengan orang yang Anda cintai. Banyak orang menemukan bahwa memiliki tujuan memberi mereka vitalitas baru. Inilah yang membuat hidup menjadi berharga dan menambah lapisan kebahagiaan ekstra setiap hari. Bagi sebagian orang, tujuan hidup datang dari membantu orang lain, baik melalui pelayanan masyarakat, mendukung tujuan yang mereka yakini, atau sekadar berada di sana untuk keluarga dan teman. Bagi yang lain, mungkin menguasai keterampilan baru, melanjutkan pendidikan, atau mengeksplorasi minat baru. Simaklah kisah seorang pensiunan guru yang, di usia 70-an, memutuskan untuk menjadi sukarelawan di sebuah program literasi lokal. Ia menemukan kepuasan yang luar biasa dalam membantu orang dewasa belajar membaca dan menulis, melihat secara langsung dampaknya terhadap kehidupan mereka. Tujuannya memberikan struktur dan makna pada hari-harinya, dan dia membentuk persahabatan baru di sepanjang jalan. Kisah ini merupakan pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan dan mengikuti tujuan hidup Anda. Hidup dengan tujuan juga sejalan dengan ajaran Buddha. Sang Buddha menekankan pentingnya niat yang benar dan tindakan yang benar sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8. Ini berarti hidup secara etis, penuh welas asih dan penuh perhatian, yang secara alamiah akan membawa rasa memiliki tujuan. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, tugas Anda adalah menemukan dunia Anda dan kemudian, dengan sepenuh hati, berserah diri padanya. Merefleksikan hidup Anda, apa yang memberi Anda rasa kepuasan yang mendalam,
Kegiatan apa yang membuat Anda lupa waktu dan merasa benar-benar hidup? Mungkin menciptakan karya seni, berkebun, menulis, atau membimbing generasi muda. Menemukan tujuan hidup Anda mungkin memerlukan beberapa eksplorasi dan eksperimen, namun perjalanan itu sendiri bisa sangat bermanfaat. Tujuannya tidak harus besar atau mengubah dunia, namun harus bermakna bagi Anda. Ini bisa sesederhana merawat taman, yang tidak hanya menyediakan aktivitas fisik, tetapi juga hubungan dengan alam. Atau bisa juga sesuatu yang lebih bersifat sosial, seperti memulai klub buku atau mengorganisir acara komunitas. Apapun itu, buatlah sesuatu yang menggairahkan dan memotivasi Anda. Hidup dengan tujuan juga membantu memerangi perasaan kesepian dan terisolasi. Hal ini menghubungkan Anda dengan orang lain yang memiliki minat dan nilai yang sama dengan Anda, menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Hubungan ini sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan dapat mengarah pada persahabatan baru dan peluang untuk berkolaborasi. Kesimpulannya, hidup dengan tujuan di usia 70-an dan 80-an adalah cara yang ampuh untuk memperkaya hidup Anda. Hal ini memberikan makna, kegembiraan, dan motivasi, membantu Anda untuk tetap terlibat dan merasa puas. Renungkanlah apa yang memberi makna pada hidup Anda dan kejarlah dengan penuh semangat dan dedikasi. Bagaimana Anda dapat menemukan atau memperdalam rasa tujuan hidup Anda hari ini? Langkah-langkah apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa setiap hari dipenuhi dengan niat dan sukacita? Dengan merangkul tujuan hidup Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tetapi Anda juga berkontribusi secara positif terhadap kehidupan orang lain, menciptakan efek ria kebahagiaan dan kepuasan. Ketika saya menyimpulkan tur mendalam tentang kualitas luar biasa dari mereka yang berusia 70-an dan 80-an yang terus menjalani kehidupan yang penuh semangat dan memuaskan, jelaslah bahwa setiap kualitas ini, ketajaman mental, kesehatan fisik, hobi yang menstimulasi, pembelajaran yang berkelanjutan, stabilitas keuangan, keterbukaan pikiran, hubungan sosial yang kuat, komunikasi yang harmonis dengan anak-anak, dan hidup dengan tujuan, adalah apa yang membuat orang-orang ini menjadi permata yang sangat langka. Pengalaman dan cerita Anda sangat berharga dan kami ingin sekali mendengarnya. Bagaimana Anda mempertahankan kualitas-kualitas ini dalam hidup Anda? Saran apa yang akan Anda berikan kepada orang lain yang ingin mencapai hal yang sama? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke channel kami dengan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video kami yang akan datang. Mari kita lanjutkan bersama dalam perjalanan kebijaksanaan ini, memastikan kita hidup panjang dan memuaskan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Berikut adalah video yang saya yakin akan menarik bagi Anda. Sampai jumpa di lain waktu.